Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net, malam hari ini berjumpa di RRI Takengon untuk menghantarkan program obrolan budaya dengan topik Beguru. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, sebelum membahas tentang apa itu Beguru, alangkah baiknya saya perkenalkan kedua narasumber. Untuk malam hari ini telah hadir Bapak Najman, Kepala Hukum Adat di Majelis Adat Gayo, dan juga Bapak Ridwansa, Reje atau Kepala Desa Kampung Bebesen. Anakku robot bisa menerima amat teguh rukun Islam, rajin ibadah anak rukun Islam dan Sarah. Mana? Hah? Mana? Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada, sebelum membahas tentang apa itu Beguru, alangkah baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak Najman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Najman ini adalah Kepala Hukum Adat di Majelis Adat Gayo. Dan juga selamat malam, selamat datang Pak Reje. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Reje ini Bapak Ridwansa, yaitu Reje atau Kepala Desa Kampung Bebesen. Begitu ya Pak ya?
Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah hadir pada acara obrolan budaya malam hari ini yang kita angkat yaitu tentang beguru. Bapak narasumber, setahu saya ini Bapak ya, beguru itu adalah diajarkan atau igurun begitu, yojeren. Apakah yang saya maksudkan itu benar begitu untuk Bapak narasumber tentang diajarkan atau igurunan calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ini, Pak? Silakan Pak Najman. Terima kasih. Di sini kami dari Majelis Adat Gayo akan mencoba menjelaskan tentang salah satu tahapan di dalam Sinte Mungerje tentang berguru. Ya. Berguru ini artinya igurun. Ya. Igurun, iajaran, iarahan, ku calon aman mayak ataupun calon inen mayak. Ya. Jadi pengertian igurun ajar muarah manat patanah sempena ari rije. Ya. Jadi berguru terbagi dulu. Pertama, ajar marah. Yang kedua, ajar muarah. Yang ketiga, ajar merah. Ya, jadi yang pertama tadi itu definisinya seperti apa ini Pak Najman? Ajar marah diadakan sebelum acara berguru. Ini yang melaksanakannya keluarga. Ya. Dari orang tua calon aman mayak ataupun calon inen mayak, ya. Pihak dari bapak ataupun pihak dari ibu yang memberikan arahan bimbingan. Ya. Pengertian ajar marah di sini adalah ajaran tegas. Itu tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Hanya khusus keluarga saja yang melaksanakannya. Itu ajar marah. Ya. Kemudian ajar muarah ini di dalam berguru yang melaksanakannya sukut bersinte seluruh masyarakat di kampung tersebut bersama rije ataupun aparatur kampung setempat. Ya, ya. Nah, ini ada tertib acaranya. Ini yang kedua ini yang umumnya selama ini yang dilakukan oleh masyarakat Dataran Tinggi Gayo ya Pak Najman? Ya, itu yang dilaksanakan. Ya. Kemudian ajar merah. Ajar merah ini dilaksanakan setelah akad nikah. Artinya setelah mereka ini sah menjadi suami istri. Ya. Mulai dari duduk di pelaminan sampai dia menjenguk ahli pamilinya. Itu di situ tempatnya. Kemudian ajar muarah ataupun ajar merah ataupun ajar marah ini tadi, ini ada yang secara khusus. Ya. Secara khusus, kita di Gayo ini secara adat, ini diserahkan kepada ataupun diantar kepada Bapak Imam Kampung untuk memberikan arahan, bimbingan terhadap calon pengantin ataupun calon aman mayak dan inen mayak. Ya. Ini tempatnya 10 hari lagi sebelum akad nikah ataupun seminggu lagi sebelum akad nikah. Ya. Karena di situ dilaksanakan ada yang wajib disampaikan oleh Bapak Imam kepada calon pengantin tersebut. Ya, ya. Pak Najman, terkadang kalau berguru ini ya Pak Najman ya, ada sebagian dari masyarakat kita itu dilaksanakan biasanya ada yang ketika matahari terbit, ketika matahari naik begitu Pak Najman, sekitar pukul 10 hingga pukul 11 pagi. Atau ada yang sebagian entah itu sudah karena berubahnya zaman, berubahnya waktu setelah selesai sholat asar atau malam hari. Sebenarnya yang lebih ini istilahnya lebih apa ya Pak ya? Mungkin di era-era 80-an itu lebih banyak masyarakat kita yang melaksanakannya setelah sholat Isya begitu Pak Najman. Iya, terima kasih Bu. Ini pada saat sekarang ini tentang acara berguru ini dilaksanakan sebahagian di tengah masyarakat kita di pagi hari, kira-kira waktunya dari jam 7 sampai setengah 9. Nah, ini bermakna mungkin kalau dengan bahasa Gayo kita di sini, kati munyang tua. Betul, kira-kira pengertian. Iya. Kemudian ada
lagi dilaksanakan setelah salat asar. Betul. Kemudian ada lagi dilaksanakan setelah salat isya. Ya. Kalau ini dilaksanakan di pagi hari, kalau seperti sekarang ini dilaksanakan, ini tentunya masyarakat tidak semuanya hadir. Betul. Karena betul. mungkin dari aktivitas, Mm-mm. seperti ada yang menjadi pegawai negeri, Betul. ada dan lain-lain hal sebagainya. Ya. Tetapi kalau dilaksanakan setelah salat asar ataupun setelah salat isya, Mm-mm. ini berkemungkinan seluruh masyarakat ataupun ahli Iya. famili dari manapun dia sudah berada di Iya, tempat. betul, bisa menghadiri Bisa acara menghadiri tersebut. acara begitu, Pak. tersebut. Ya. Mm-mm. Barangkali untuk malam hari ini Pak Najman bisa menguraikan lebih lanjut lagi kenapa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan ini harus dibegurukan begitu Pak Najman. Ya, karena kalau tidak dilaksanakan acara berguru, mungkin restu dari orang tua Mm-mm. ataupun doa selamat dari Bapak Imam ataupun ajar muarah manat patanah tidak ada terlaksana terhadap calon pengantin tersebut. Mm-mm. Tetapi kalau diadakan itu, inilah ritual adat kita di Gayo ini. Ya. Sebelum mereka itu melangkah ke jenjang pernikahan, diberikan arahan, Ya. diberikan bimbingan supaya selamat diam di dalam menempuh bahtera rumah tangga yang akan dihadapinya. Ya, jadi istilahnya beguru itu adalah mengajarkan Mengajarkan. kedua calon mempelai ini di rumah masing-masing untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, boleh dikatakan seperti itu ya Pak ya? Ya, untuk menempuh bahtera rumah tangga Betul. yang akan dihadapinya. Betul. Ya, seperti itu. Iya. Tentu kita melangkah lebih lanjut lagi. Setelah berguru itu, setelah diajarkan petuah, amanat, lain sebagainya, apakah masih akan ada langkah-langkah berikutnya lagi yang harus dilaksanakan lagi ini Pak? Ada, itulah yang dikatakan dengan jermerah tadi. Sewaktu dia setelah akad nikah, Yeah. baru-baru dia itu akad nikah, Mm-mm. sewaktu mengunjungi keluarga, sewaktu mengunjungi ahli famili, di situ harus diberikan arahan. Yeah. Sebagai contoh, dengan bahasa Gayo ini, nasihatnya terhadap mereka berdua itu, Mm-mm. gelah sepapah sepupu, gelah sebegi seperangi kaseko rerowanmu Mm-mm. mayaku. Betul. Nah, gitu kira-kira. Mm-mm. Atau dengan bahasa-bahasa lain, ike kubur kaseko gelah hurmuru munako. Iya. Sedingkan kuani geldok gelah rerowanmu kaseko mungilih. Mm-mm. Ike kuaih kaseko gelah hurmuru basah. Iya. Sedingkan kuani rara gelah Hurmuru. rerowanmu kaseko mesing. Nah, Singgo kuperin anakku. ya. Muridmu gelah ikanung adat. Matimu gelah ikanung bumi. Mm-mm. Muridmu kaseko gelah benar. Kati matimu kasewani suci. Inilah kira-kira kata-kata petuah yang diajarkan, diingatkan kepada pengantin yang sudah sah ataupun yang sudah resmi menjadi suami Ya. istri. Baik. Kalau sekarang Pak Ridwansyah juga ada di tengah-tengah kita begitu ya Pak Najman ya. Iya. Jadi Pak Ridwansyah ini nantinya selaku apa ini untuk malam hari ini nih Pak Najman? Kira-kira Bapak Ridwansyah ini sudah berpengalaman sebagai raja kampung di Bebesen. Ya, Nanti akan kita contohkan betul. bagaimana melengkan menyerah nih berguru. Mm-mm. Kemudian Bapak Ridwansyah nanti yang menerima Iya. melengkan berguru dan memberikan arahan, bimbingan kepada calon aman maya ataupun kepada calon inen maya. Iya. Pak Ridwansyah, sebelum barangkali nanti kedua Bapak, Pak Nazman dan Pak Ridwansyah ini akan saling menyerahkan begitu istilahnya. Sekarang apakah ini masih relevan kita laksanakan berguru ini nih Pak Ridwansyah? Iya, masih relevan. Masih begitu ya Pak ya. Dan rasanya tidak lengkap kalau acara pernikahan itu tidak dimulai dengan acara berguru begitu Pak. Iya, begitu karena begini, acara berguru itu merupakan ajaran yang telah diturunkan oleh pendahulu kita. Maka tetap kita laksanakan secara menyeluruh di seluruh Kabupaten Aceh Tengah
tetap melaksanakan acara berguru. Setiap yang hendak melaksanakan akad nikah untuk anak-anak kita, baik untuk calon mempelai pria ataupun wanita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Najman tadi, dalam tahapan berguru tadi ada beberapa tahapan, termasuk jarmarah yang dilaksanakan oleh keluarga, baik keluarga calon mempelai pria ataupun wanita. Kemudian ejer merah, mandat patona yang seperti yang disampaikan Pak Najman ini bisa saja diserahkan kepada reje atau kepada Pak Imam ataupun Pak Betul. Bahkan barangkali untuk keluarga ataukah Pak Cik maupun setara dengan Pak Cik bisa saja itu bisa disepakati. Kemudian ejer merah itu setelah kedua buah hati kita ini menikah, sambil dia mengunjungi ahli famili mana yang layak dikunjungi, nanti keluarga itu menyampaikan kepada kedua mempelai kita ini nasihat-nasihat. Karena kedua mempelai ini kan orang baru di dalam kehidupan berumah tangga ini. Betul. Jadi mereka masih kosong, maka diisilah dengan nasihat-nasihat sehingga nanti dalam menempuh bahtera rumah tangga mereka dapat, istilahnya kalau berlayar kita bisa berlayar lah untuk menuju pulau bahtera. Pulau bahagia itu tadi, begitu ya Pak ya? Jadi pada intinya semua ejer baik ejer merah, ejer marah, ejer marah itu semua intinya untuk membekali kedua buah mempelai. Betul. Sehingga nanti dalam kehidupan berumah tangga dia dapat menjalankan kehidupan itu dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu Bu kira-kira. Pak Najman, sekarang ini sepertinya yang kemarin sepengetahuan saya itu acara menjelang pernikahan itu ada 7 hari sebelum. Ya, hari pertama ini acaranya, hari kedua juga lain acaranya. Itu sekarang tidak kita bisa lihat lagi. Bahkan acara berguru itu di mana mau mengantar pengantin, di situ acara berguru tadi. Mungkin itu yang membuat kita tidak bisa meresapinya lagi, barangkali boleh dikatakan seperti itu Pak Najman. Iya, terima kasih Bu. Mungkin di dalam hal ini tahapan di dalam Sinte Mungerje itu, pertama ada yang bersifat rahasia. Kemudian ada yang bersifat secara kekeluargaan tadi. Kemudian ada yang bersifat secara umum. Sebagai contoh, pergi meminang dengan bahasa Gayo kita di sini menginte. Ini masih khusus keluarga. Kemudian memutuskan persyaratan pernikahan ataupun betelah bahasa kita Gayuni ini tidak harus diketahui oleh orang banyak. Kemudian setelah ada kesepakatan, katakanlah umpamanya sebagai maharnya berupa emas 15 gram emas, berupa uang 10 juta rupiah, kemudian tempat tidur selengkapnya, ini baru bisa diketahui oleh orang banyak ketika mau kita mengantarkan persyaratan tersebut. Dengan ini baru keterlibatan daripada aparatur kampung seperti reje, imam, petua, dan RGM. Nah, itu baru terlibat dia. Kemudian setelah itu, setelah mengantarkan ini persyaratan pernikahan, ada kesepakatan lagi hari pelaksanaan ijab kabul. Dengan bahasa kita di Gayo ini terbilangan si jero, terketika si bise. Nah, ini setelah ada kesepakatan hari pelaksanaan ini pun, setelah itu baru nanti dia rapat saraina. Setelah rapat saraina, baru nanti dia itu kamul sudara. Setelah kamul sudara, baru nanti berguru. Setelah berguru, baru berguru.
Setelah berguru, baru kita mengantarkan pengantin. Nah, itu dia tahap. Baik. Setelah itu baru kita menerima beru ataupun menerima pengantin kedua belah pihak. Betul. Setelah menjadi aman ma'inma, itu namanya menerima beru. Setelah itu nanti baru kita mangan berumi. Nah, iya betul. agar kita saling kenal mengenali. Betul. Dengan dasar hukumnya lita arabu. Itu dia. Ya, baik. Barangkali kami bisa mendengarkan atau Pak Najman dan juga Pak Ridwansyah ini bisa langsung istilahnya bagaimana Pak Najman akan menyerahkan kepada Pak Ridwansyah tentang pengantin ini nih Pak Najman. Suatu berguru, Bu, ya? Iya. Ya, begini, Bu. Pertama, saya akan menyerahkan tertib acaranya di dalam acara berguru. Iya, betul. Pertama, runtun rukun. Dengan bahasa Gayo runtun rukun. Iya. Kalau bahasa sekarang ini protokolnya. Oh iya, betul. Protokol pembukaan kan gitu, iya, runtun rukun. Yang kedua, penyerahan berguru Ari Sukut Bersinte. Kemudian penerimaan berguru Ari Amarije. Iya. Serta Ejar Muarah Manat Patana. Itu dia. Kemudian setelah itu, setelah Amarije mengatakan ataupun memberikan arahan bimbingan terhadap calon pengantin, doa, baru nanti tepung tawar. Setelah tepung tawar, baru nanti kita bersalam-salaman. Ya. Ini kalau masuk ke tata cara yang kedua dalam tata cara berguru tadi, penyerahan berguru Ari Sukut Bersinte. Ini saya contohkan, Bu. Iya, silakan Pak Najman. Rejengku simu banta, simu namat ni bawar ni tahta, tampuk ni negeri. Reje kerenem pirak batil tembege si berbalut ruje, siken tenem pemelia ku reje, ku duduk ni tengah, singa semawah muringan ni langkah. Reje mong tu dah rasa ni beluari bor ni telega. Mide tu dah rasa ni sesemir pinang aribur ni pereben. Kelak tu dah rasa ni konyel kacu aribur ni jenjani. Apak tu dah rasa ni kapur torsi hancur ari gendering ni lo tawar. Jeng tu, mabuk tu dah rasa ni bunga lawang baku aribur sile. Pet tu udah rasa ni kupi ni pemangon ni Sukut Bersinte si kurang gula. Ampun ku Tuhan, tabi ku reje, maaf ku tuah orang bahagiante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Siku hormati nah marije rejengku pedih, simu pikiran kire si jernih, si arif lagi bijaksana. Siku pemeliai ama tengku imam, si payah pedih ngekirai siman, yuan ni menentun insan, ku perintah hurum larang ni Tuhan, singamu tentu ku jalani agama. Siku pemeliai ama petua simu sedek sasat, simu sarak kopat, siken pemberkat, ku bebewen terata. Siku pemeliai ama ina biak orang saudara, singa rempak kemana kira, seleseh mi kira hari bela, gap mi kira hari seteru, jarak mi kira hari marah. Nah marije tertib bermajelis umat berpemulia, ku bewene kira biak, ku bewene kira saudara, gelah mi bang mulo ku tiro tabi, gere bang mehatan kasih kedang, ku adat udah cerak ni pipet, ku hukum udah kasih perini bela. Reje ken syarat ni tertib bermajelis umat berpemulia, kami Ari Sukut Bersinte, kami nahan bang mulu ku atas nah marije, kerenem pirak batil tembege si berbalut ruje. Isini batil kira singa mepat curak, kapur kira siapak, mabuk kira rasani baku. Sesemir pinang konyel kacu kira si kelat, olok peding mampat, bunga lawang romari rudang kira belo. Reje
Kami nahan bang mulu kuata senah marije beras padi bang situngkan iman. Sigere meraputus bang hari beberasan. Serilah belu bang nyariutan. Itamahan bang kiremian. Urum serilah rebia. Reje, kami nahan bang mian kuata senah marije. Sara wah ni mungkorutan. Buga kentawar ni badan. Boleh mi kirejat. Boleh mi kirei sifat. Agih ngarisi sebelam. Genap ukirari sisi ngemunga. Reja, mu pestak kire pajar, mu biner kire mata nilo, iremang si ketika, lahir ku dunia, buah hati si jantung rasa, si ken ulas seninome si ken tawar ni mata, mu sesuk lah kire opat kewajiban ni orang tua. Pertama kire, sewaktu buah hati jantung rasa ni kami ni lahir, ngeli azanan ku kemiring kuane, ngeli kamatan ku kemiring kirie, ni ajaran kiri kalimat tauhid, la ilaha illallah, ia ajaran mian kiri kalimat syahadah, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadar rasulullah, ni gelehan kiri hakikah, ni bobon kiri gerale, ngel si mampat italu, ngesi temas kiri rasi, ni cecepan kiri madu silungi, orang santan si lemak, buge manis bang ye berperi, buge bijak bang we bercerak. I erengan kiremian, orang bengi ni pertawaran. Si muda dengin sejuk, si mu celala bengi. Mu batang teguh, batang ni bebesi. Reja, yang kedua kire, israhan bang wed ni kunah maguru orang tengku. Buge bang menuntut ilmu, ilmu dunia orang ilmu agama. Ilmu dunia kire iwani pendidikan. Ilmu agama kire iwani pengajinan, iwan dengan ini, ara singara, dele sigerian ara, terlebih-lebih, iwan ni menempuh bahtera rumah tangga si mali hadapi, ini kire, dele dan kekurangan ni. Yang ketiga kire, iwatan bang si kotek, itaringan bang si jeroh, ini pe kire, gerau terlepas buah hati jantung rasanya kami ni, ari kalimat tauhid, orang kalimat syahadat. Yang keempat kire, ari kucaknya bang singa berkul, konote bang singa bernaru, warusi kira simbale berwajib, ringan ni kira simbale berberat, sinte kira simbale berwah. Reja, iwan ingan ini kira, ranting kira ngemurai ranting, cabang kira ngemurai cabang, si jarak kira ngedekat, si dekat kira ngemurapat, kami hari sukut si bersinte male berbuat, buat ni kami ni kira, kami nahan ku atas nah marije. Reja kasih sirmalantar mulu, kami keniring naru, kentona ni amarije. Reja harap gerene sengkerat, tuakal si gerene semelah, ajar mu arah, manat orang patona, sempena ria marije, terhadap buah hati jantung rasa ni kami, terhadap kami hari sukut bersinteni, buga selesih kira hari marah, gep hari seteru, jarak hari bela. Reja ku atas ajar mu arah, manat perempat tanah, sempena ria mareja, kami hari sukut si bersinte, ngesiap kira menerima. Inilah kira singuk kami sawahan, kami nahan ku atas nah mareja, belah menerima mia mareja. Wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah kira-kira contoh melengkan iwan ni menyerah ni berguru. Ya. Jadi si menerima ni berguru ini ara amarije, hari bebesan, Ridwan, kuama kami persilakan. Kami persilakan. Silakan Pak Ridwan untuk melanjutkan penyerahan yang tadi diserahkan, yang diserahkan Pak Najman. Ya, terima kasih Bu. Mungkin sebelum saya terima kan begitu. Iya, betul. Sedikit mungkin barangkali Pak Najman saya tambahkan. Sebelum diserahkan gereja, mungkin di acara ini kan ada saudara masyarakat yang hadir. Betul. Dari Sukut, barangkali diserahkan ke saudara mungkin sebagian versi nih Pak Najman. Kemudian setelah diterima oleh saudara yang banyak ini, masyarakat yang banyak ini, baru Sukut menyerahkan ke gereja. Begitu barangkali Pak Najman. Mohon tambahannya Pak Najman. Iya. Terima kasih Pak Ridwan Sah. Ini katinti bang belah bersih.
Kita Aceh Tengah ni dele pendapat tentang istiadat. Betul. Istiadat. Tetapi adat menyerah ni berguru. Ya. Jadi si maksud mungkin dari Bapak Ridwan Shah ni tentang Iwan ni kamul saudara. Iwan kamul saudara ni bahasai sebahagian. Segermah yone arah begenap. Jadi sebahagian menyerahan ni buat ni ike buat. Arti ke lagu seni mungkin pembentukan panitia. Iya, betul. Ini Iwan ni acara begenap kena sebahagian. Arah sarami Iwan ni kamul saudara. Tetapi ini menyerah ni berguru. Iya. Masyarakat dele si mari gering ni amarije ni, kemudian si tiru hari sokot bersinten ni adalah ngupremi ajar muarah manat patana sempenari amarije. Iwan ni berguru terhadap calon aman mayak si mari kita ringan ku kampung ni Jemalen so betakir kira. Oke, terima kasih Pak Najman. Artinya sudah dijelaskan sama Pak Najman tentang hal tingkatan berguru tadi sebelum acara berguru. Gitu kan. Kemudian langsung saya menjawab penyerahan tadi itu dari Pak Najman. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd fa ya ibadallah. Si kami hormati Nahma Imam, Nahma Betul, Nahma RGM, Nahma Pengulu, Nahma aparatur kampung, Hari Sukut, si berbahagia. Pian-pian lu kiris kukuduk ni, ara memang sawah kesah halus ni Sukut, kududuk ni tengeni kami. Selaku reja, tujuan kira maksudi berupa belu sisararilah konyel kiri sisara taka kapur sisara palit pinang sisara semir tujuan kira maksudi munangonan kira Nahma reja ku batang ruang ku tete gergel ni Sukut kin hejat maksud kira ni Sukut melaksanakan pernikahan ni buah hati jantung rasa dalam arti kata lagu sana si purin Sukut sina bahwa buah hati jantung rasa ni pudahawi lahir ku dunia ngelah sempurna azan urung iqamah ku kemiringi kemudian ngeberumur pitulu ini pe ngitetepen sila maklumi kuan yawahi sekaligus sitos gerel kin pentaluni si jeroh-jerohi kemudian ngeberumur pitutun ini pengle serahanku guru, ijulan kira ku tengku. Ara ngeilmu si dapeti, delay lan sikir lan pebeti beta kata oleh ni Sukut. Kemudian karena buah hati jantung rasani, kucaki ngebergaul, konoti ngebernaru, sentan di panang-panang, geremampat ni pejejik lagu tersik. Karena iwannya atewe gerporapi betik, geremali besik orang penyabu. Orang tua sian berpikir mau pitun balik geremampat ni pedicik karena rua singenaru. Maksud kira ni Sukut, sarai gelah pangiruan, ringan deh gelah pangi. Bereten, waruse gelah pangi wajiban. Wayalah kira maksud ni Sukut, menahan kira. Hejat pinta ni Sukut ku kami, Nahma reja. Keta ini, manat patonah hari reja terutama aku Sukut bahwa dalam pelaksanaan pernikahan ni buah hati jantung rasa teni gelah mi mulu kasih reja imam betul kasih mulu tararap Sukut serta saudara sidele bunononge tarkodok kati tertib pang bermajelis umat kiri penmelia katenti sesak kawin kita teguh gelah
Itu nung ngari sukut sana kiri singa kami nahan ku sukut urum rakyat sidelip. Kemudian manat potenahken buah hati jantung rasani bahwa karena udah akuin ibak sintemu se male berluah. Oleh karena waya kami tikit nosah batanah kuku wah buge-buge ipengen ko ini ngokin solomu apabila wan gelap nilau ngokin payungmu kira-kira wan nilu ding selah. Mandat si kami sawah ni pertama ku gelah melaksanakan sana singai sawahani datu ku kami selaku orang tua kami menyawahani kuku pertama sekali ibadahmu ku Tuhan ku Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama sekali semiyangmu ditaring selima waktu. Kemudian berurang tua kina maina baik kesiama musin maupun amamu di kampung ni saudara gelah des kasih timangku. Sepudah niloni urang tua muroa maka setelah akad nikah ku kasih jadi opat gelah des kasih timangku. Ika bernemah ku kurang tua muisin seumpama ku bernemah ikan maka kus kampung semelah pe kumpurahmu ku tuan pe turahimah ku ikan. Inilah maknai ku berlaku adil. Kemudian untuk bermasyarakat gelah jeroh ku bermasyarakat baik isieun maupun kasih di kampung ni suderente. Anakku si berbahagia apabila si tuluni buatku insyaallah ku tetapi guni jemaah dan kami berharap bahwa ku nguk menjadi panutan sebagai contoh di kampung ni bahwa ku merupakan panutan sebagai contoh ku suderente siarai kampung so bahwa jeroh pedi anak te ari kampung ini. Oleh sebab ya kami mengharapkan sungguh kuku untuk dapat kiriku melaksanakan samana si kami sawahan atas situ rupak tani. Insyaallah kasih apabila ku melaksanani ku dapat akan menempuh keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berguna ku kami orang tuamu, berguna ku agamamu dan berguna ku bangsa dan negaramu. Berizin atas penyerah ni sukut ku kami atas nama leje dan berizin juga ku buah hati jantung rasani kami. Inilah sekiranya singgup kami sawahan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Najman, setelah penerimaan ini yang istilahnya diterima oleh Pak Ridwan Shah ini, masih ada langkah yang berikutnya yang harus dilaksanakan kembali untuk acara berguru ini nih Pak Najman? Iya, masih ada Bu. Iya. 2 tahapan lagi. Iya betul. Pertama doa selamat. Iya. Kemudian tepung tawar. Selanjutnya bersalam-salaman dengan saudara dan ahli pagi yang hadir di situ semua. Itulah rangkaian acara yang tidak akan kita laksanakan di dalam berguru setelah penerimaan hari sukut bersinte dan penerimaan hari amariji. Iya betul. Pak Najman, kalau di sebelah kanan saya ini ya Pak Najman, ada tumbuhan yang kalau di daerah Gayo ini tentu ada maknanya. Mungkin kalau masyarakat atau para pemirsa juga pendengar RRI Net mengetahui ini hanya bunga yang selama ini sedang tren, boleh dikatakan seperti itu Pak Najman. Tapi bagi masyarakat Gayo ini sebenarnya ada makna tersendiri begitu Pak Najman. Dan tumbuhan ini digunakan ketika untuk berguru tadi atau untuk tepung tawar tadi itu Pak Najman. Iya Bu. Iya. Nah, itu termasuk dilaksanakan di pada setiap acara-acara ritual adat. Iya. Contohnya seperti munik nireje, kemudian di dalam adat perkawinan di dalam berguru. Iya. Kemudian ada lagi mulongom niumah, itu pun juga ada tepung tawar. Tepung tawar. Ya, tepung tawar itu sendiri apakah ini yang kami siapkan ini sudah lengkap barangkali kalau menurut Pak Najman? Apakah masih ada tambahan? Ini kan dingin begitu ya Pak Najman ya? Iya Bu. Ada beberapa rerumputan yang tentu juga punya makna tersendiri. Celala bengi. Apakah ini sudah mencukupi untuk berguru itu tadi nih Pak Najman? Iya, pada dasarnya Bu, itu kalau menurut penglihatan saya,
satu lagi yang belum lengkap. Karena itu merupakan makna famili terdekat. Contohnya di situ adalah batang niongkal. Kalau ada batang niongkal, berarti ahli famili sudah hadir di situ semua saat melaksanakan berguru tadi. Berarti satu tumbuhan tadi itu menggambarkan tentang kelengkapan keluarga. Kelengkapan keluarga. Celala Pak Najma? Celala, dedengin, batang teguh, Iya. bebesi. Itu diibaratkan sebagai apa? Bebesi, dedengin ataupun celala ini tadi. Kalau kita perumpamakan itu dedengin itu supaya pembawaan daripada pengantin itu supaya tidak gersang di dalam kehidupannya. Kemudian seperti batang teguh tadi, agar dia itu teguh di dalam mendirikan iman ataupun agamanya. Kemudian bebesi tadi, agar dia itu mempunyai prinsip ataupun pendirian. Itu kira-kira makna daripada tumbuh-tumbuhan tersebut. Tentunya pendengar dan pemirsa RRI Net juga ingin mengetahui apakah ini di setiap acara berguru juga harus ada nih Pak Najman? Ya, sebetulnya rasanya Bu ya. Kalau ritual adat itu tidak dilengkapi dengan tepung tawar ataupun alat-alat pertawaran, macam kurang sempurna di dalam pelaksanaannya. Jadi saya boleh sedikit menambahkan nih Pak Najman dan Pak Ridwansyah, bahwasanya ini digunakan setelah tadi ada penyerahan dari Pak Najman kepada Pak Ridwansyah. Ada langkah yang berikutnya yaitu tepung tawar. Setelah doa. Betul, setelah doa ada tepung tawar. Ini yang digunakan. Ini yang digunakan ke calon aman mayat atau inen mayat. Ini akan istilahnya, haruskah seorang perempuan yang selama ini kita ketahui yang harus menggunakan ini untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan ini, Pak? Sebaiknya. Kalau ada umpamanya anan ataupun neneknya, ataupun inekul ataupun ibi, itu yang melaksanakannya. Namun jikalau mungkin belum memahami tentang bagaimana pelaksanaan pertawarannya, boleh yang melaksanakan pertawaran itu ibu reja, ibu imam, ataupun ibu petua yang melaksanakannya. Jadi agar pendengar dan juga pemirsa RRI Net memahami juga ternyata tumbuhan-tumbuhan seperti ini digunakan untuk seperti obrolan kita ini untuk acara berguru Pak Najman, Pak Ridwansyah. Setelah tadi itu tahapan yang tadi sudah disebutkan oleh dua narasumber ini, kita besoknya akan menghantarkan mempelai laki-laki ini ke kampung sebelah. Itu juga masih ada tahapan yang berikutnya ini Pak Najman. Iya, pada dasarnya di dalam setelah kita berguru, selesai melaksanakan berguru, katakanlah umpamanya dalam pasangannya setelah salat asar, ataupun setelah salat isya, besoknya kita melangkah akan mengiringkan, melaksanakan ijab kabul. Jadi kalau dengan bahasa kita di Gayo ini, ada 4 nama daripada sebelum yang pihak laki-laki ini menjadi aman mayat. Yang pertama tadi namanya igurun di dalam berguru tadi, itulah yang disebut dengan jermu arah manat patana. Kemudian kalau di dalam perjalanan itu disebut dengan namanya bayi, mujule bayi. Itu di dalam perjalanan masih kita. Kemudian setelah sampai kita ke tempat, sebelum masuk melangkah kita ke rumah yang mengadakan hajatan itu, pihak perempuan ataupun ke dalam masjid ataupun menasah, itu namanya entik. Di situ ada lagi sambutan dari ibu-ibu pengasuh ini tadi, kira-kira dia itu bertukar alat mangas tadi, baru melangkah calon aman maya ataupun iringan daripada aman maya ini ke dalam ruangan tersebut. Di situ baru namanya nanti rempli. Rempli itu sebelum dia menerima ijab kabul dari orang tua wali, itu namanya masih rempli. Jadi tujuannya murai edet langkahi kureje
murai hukum langkahi kuali. Mm-mm. Nah, itu dia. Mm-mm. Ada contohnya juga ini Pak Najman. Itu melengkan menyerah rempele. Itu beberapa bulan yang lalu mungkin yang sudah kita peragakan di Iya. RRI Net ini Iya, juga. pernah. Ya, itu seperti itu dia melengkan Iya. menyerah rempele. Iya. Artinya sudah benarkah ini orangnya? Gitu kira-kira. Jadi pernah saya juga mendengar begitu istilahnya Pak Najman dan Pak Ridwansyah. Sebelum akad itu kita boleh menanyakan apakah sudah betul ini betul calon nih. Itu di dalam serah terima rempele. Iya, iya. Artinya pihak laki-laki reja kampungnya itu menyatakan taris nu menekiriman rempele ngenah mau jute. Kepecah kira-kira. Jadi oleh reja si menerima rempele ini sebut deh sebelum ini kira-kira ku teriman muna mulaku temetap mula kita seketika. Iya. Iku neye mulaku kuan dan kira. Betul. Ini kengejmai. Iya. Betul kira-kira. Iya. Tetapi ini dengan melalui bahasa-bahasa melengkan. Betul, Ya. betul. Pak Ridwan dan Pak Najman, kita mengetahui kalau istilahnya bukan berarti harus memisahkan atau membedakan, karena kebetulan mungkin Aman Mayak ini dari Lot dan kita mengantarnya ke Bebesan begitu. Apakah ada perbedaan-perbedaan yang signifikan barangkali ini Pak Ridwan? Tidak ada, Bu. Tidak ada begitu ya, Pak? Secara umum itu sama. Sama Pak, saja secara umum. iya. Dalam pelaksana itu sama. Sama. Ada tambahan barangkali Pak Najman? Ya, bisa saya tambahkan Pak Ridwansyah. Iya. Jikalau umpamanya dari ini tadi supaya jangan nanti belah bersih ataupun menjadi perpecahan Iya, di iya. kita di kampung di Kabupaten Jawa Tengah ini. Kalau di dalam mengantarkan mempelai laki-laki, sebahagian ada di situ membawa ikan. Ya, betul. Tetapi kalau kita di Lot ini tidak ada membawa ikan dan membawa nasi dalam atau disebut dengan kerutum. Tidak dibawa. Sebahagian di kampung kita di Kabupaten Jawa Tengah ini ada membawa itu. Mungkin itu rangkaian daripada istiadat. Iya. Bukan termasuk nanti ke dalam pelaksanaan tahapan adat. Iya. Itu mungkin istiadatnya seperti itu, Bu. Iya, dikasih karena gule ya. Nah, kebetulan Pak. Kira-kira begini, Bu. Ikari bebesan ataupun hari tua kadang. Iya. Kegeh lakukan, kita kira mahe gule, mahe kerotom, di waktu mah bayi. Iya. Tetapi ke sebetulnya hari kita gayulut yukan nih, gerah ramah gule, gerah ramah kerotom. Iya. Tetapi masing-masing mempunyai makna tersendiri. Pak Ridwan barangkali mau menambahkan Pak? Ya, sedikit saya tambahkan, Bu. Artinya seperti yang disampaikan Pak Najman. Iya. Mungkin ada sedikit variasi lah begitu. Iya, betul. Ya. Tentang bawaan-bawaan yang disebutkan Pak Najman tadi. Artinya maknanya kalau seperti kerutum itu merupakan perwakilan dari wali kandung yang calon Aman Mayak tadi. Jadi sebagai perwakilan dia hadir di acara akad nikah itu merupakan satu perwakilan dia. Nah, itu maknanya, Bu. Karena kalau dulu orang tua wali dari yang bersangkutan tidak hadir di acara seperti itu, Bu. Nanti ada acara tahapan yang selanjutnya lagi mungkin yaitu perkenalan, mangan brumi tadi itu ya, Pak ya. Itu mungkin barangkali. Itu Iya, tapi sekarang ini kan orang tua juga harus ikut mengantarkan nih Pak Najman. Yang sebenarnya, Bu, kalau secara adat kita di Gayo ini, orang tua wali dari pihak laki-laki, baik mulai dari menginte, kemudian mujule mas ataupun nik caram, turun caram bahasanya, kemudian mengantarkan mempelai laki-laki ataupun mujule bayi, ini orang tua wali itu tidak hadir. Karena salah satu tahapan di dalam adat kita di Gayo, di dalam mangan brume, di situ dia baru saling kenal mengenali. Tetapi jikalau di dalam mengantar laki-laki tadi ataupun mujule bayi, di situ pun sudah ikut orang tua dari pihak laki-laki. Bagaimana mengatakannya reje itu taris
nume kiriman rempele nah maujute. ya. Sedangkan taris nume kiriman rempele nah maujute berarti mencerminkan bahwa ini makna daripada taris nume kiriman rempele nah maujute. Orang tua daripada mempelai laki-laki tidak hadir. Ya. Nah, ma itu artinya reje yang membawanya. Sudah diserahkan. Sudah diserahkan kepada ya, reje. betul. Itu kira-kira. Kalaupun lah sekarang ada yang ikut ya barangkali ya mungkin karena rasa sayang barangkali begitu ya Pak ya kepada buah hati jantung rasa tadi itu. Inilah salah satu mungkin Bu. Di dalam adat kita di Gayo mungkin kurang memahami makna daripada tahapan-tahapan adat tersebut. Betul. Sebagai contoh, umpamanya seperti sekarang ini, yang mungkin perlu kita bekerja keras untuk membenahi atau memperbaikinya. Betul. Pertama, one munginte, one betlah, yone renyem julemas. Sedang itu betul. Satu yang perlu mungkin kita perbaiki. Betul. Kemudian seperti di awal tadi, seperti kata Bapak Ridwan tadi, di dalam acara berguru, namanya pun berguru, ajar muarah, manat patanah terhadap calon pelai, tidak harus digabungkan dengan begenap tadi. Itu yang mungkin yang tadinya saya tanyakan. Ataupun kamul sudere. Artinya itu terpisah dia. Kamul sudere bahasanya di Lot, begenap bahasanya di Bebesan ataupun di daerah Pegasing dan lain sebagainya. Gitu, itu barangkali yang tadi saya sampaikan Pak Najman, ada 7 terkait sebagian 7 hari itu berturut-turut yang dilakukan hari ini barangkali seperti yang Pak Najman tadi katakan. Nah itu barangkali yang saya maksud di awal tadi itu. Sebetulnya bukan di dalam 7 hari itu Bu. Artinya tahapan di dalam Sinte mengerja di Gayo itu pertama munginte. Munginte ini masih bersifat rahasia. Kemudian murai peramalan. Ini pun masih bersifat rahasia. Kenapa saya katakan bersifat rahasia? Karena mungkin lamaran kita itu entah dia terima, entah dia tidak. Karena munginte isinya bermakna di sini 2. Satu amal tidur, yang kedua nipi jaga. Mana yang dikatakan dengan amal tidur? Amal tidur melalui apa datangnya? Nipi jaga yang mana bendanya? Kira-kiranya begini. Ipak anakku ini ngegeh jema munginte koi kinte ya melekan judue murid, melekan judue mati. Secara detik ini anakku. Juga melalui amal kau. Juga melalui salat istiqarah kau. Tiru kau melalui petunjuk ku Tuhan. Jeroh kejemanikan pendamping ni muridmu. Kita aral kasih mayu kata resiumu anak. Itu amal tidur. Kemudian nipi jaga kata Nabi kita. Selidiki yang 4. Pertama, bagaimana agamanya. Yang kedua, bagaimana tentang keturunannya. Yang ketiga, bagaimana tentang kehidupannya. Artinya menyangkut usahanya. Yang keempat, baru tentang dengan bahasa Gayonya rupae guna. Di sini maksudnya akhlaknya yang bagaimana. Itu kira-kira. Itu dalam menginte. Kemudian di dalam menentukan persyaratan pernikahan itu, baik maharnya berapa, uang senangusan kena bahasa kita ini sekidah delewe. Ini ara singuk itamai, ara si gernguk ikurangi, ara si gernguk itamai. Contoh seperti mahar. Ini berapa keikhlasan daripada calon pengantin perempuan itu? Katakan misalnya seperti tadi 15 gram emas, ya harus 15 gram emas. Gitu kira-kira. Mungkin kalau uang bisa terlampau banyak, mungkin 10 juta seperti kita utarakan tadi, terlampau banyak, kurangkan sedikit. Itu mungkin bisa melalui kerjasama yang baik, musyawarah yang baik, bisa kadang itu dilaksanakan. Nah, kemudian di dalam menentukan hari H pelaksanaan ijab kabul itu tidak harus hari ini, tanggal kapan harus bisa disana. Itu yang sebenarnya kalau menurut hukumnya, yang menentukan hari H pelaksanaan itu adalah calon mempelai perempuan. Dia yang menentukan.
Kemudian selanjutnya baru nanti tentang acara setelah kita mengantar Mas tadi, setelah ada kesepakatan baru menuju lemas, persatuan pernikahan, baru keterlibatan daripada Rija Kampung, Ya. Imam, Petua, dan RGM. Jadi kalaupun lah seperti tadi disampaikan hari ini menginte seluni hanya nentun teniron Ya, onernya menentu onen lope. nentun luwe luslo Ini- kau tahu apa? Inilah yang dikatakan dengan madu niada. Ya. Artinya yang bertentangan dengan adat itu sendiri. Itu dia yang dikatakan dengan madu niada. Ya, Pak Najman, kalau ada yang makan mangan murum atau makan besan ume berume, itu haruskah 4 hari kemudian atau ada sebagian katiranya nyetir selesai penamatan ini langrenya, jadi 3 hari itu adalah hari yang sangat repot sekali nih Pak Najman. Inilah kira-kira perubahan mungkin pada saat sekarang ini. Ya. Mungkin dari kesibukan dari saudara ahli pamili. Ya, udah pun mungkin nih berjauhan ke betaya ke ke Pak. tempat itu. Jadi yang sebenarnya makna daripada harus 4 hari. Iya. Artinya di situ baru diterima atau tidak Iya. yang perempuan itu menjadi istrinya. Iya. Kalau dulunya itu macam mana mengatakannya pun, Bu? Susah saya mengatakannya soal hal yang seperti itu. Iya. Makna daripada 4 hari itu. 4 hari itu, ya. Iya, berarti kalaupun seperti yang tadi saya sampaikan, boleh kalau hari ini acara, besok juga di tempat laki-laki, besoknya mangan berumina kan nggak Pak? Kalau pada dasarnya, kalau dalam adat kita di Gayo tidak bisa Iya. seperti itu. Namun kadang pada saat sekarang Betul. ini mungkin sudah seperti itu. Zamannya Iya, mungkin sudah iya, berubah dari mungkin kejauhan. Iya. Karena mungkin pada saat sekarang ini calon pengantin itu sudah saling kenal mengenali sebelum Iya, dia tuh betul. melangkah ke jenjang Betul, pernikahan. betul. Iya. Sudah mengenal orang tua calon juga Iya, sudah bahkan mengenal begitu ya Pak mungkin ya. seperti itu. Ya karena ya zamannya juga sudah berubah barangkali ya. Jadi sudah ke kituning udah ngetik turun rerwani turun ke betah sebelumnya, Pak. Si rawat lipe kadang ngebluh melopumun si bananu kadang merjak mulu sana kita ataupun Iya. kalkir ke gebluh Iya, si betul. lipe betah Betul. artinya saling kenal mengenali mungkin. Ya, Pak Najman dan juga Pak Ridwansyah, beberapa menit lagi tentu akan kita padai untuk obrolan ini. Saya tadinya lupa mengenai alat penawar ini atau tepung tawar ini. Sebagian kalau pakai beras itu, apakah waktu menerima beru saja atau dari awal sudah boleh pakai beras ini Pak Ridwansyah? Sebetulnya kelengkapannya bukan saja acara akad nikah seperti yang disampaikan Pak Najman. Oke. Di antaranya katakanlah seperti turun mandi Pak Najman ya. Setiap kegiatan tepung tawar ini memang semestinya ada berasnya Bu. Ada Ini tambahan mencerminkan beras ini kan kebutuhan kita Bu Iya. ya. Iya, betul. Jadi beras padi, tungkat iman, siger nguktu syuan beberasan arti memang kebutuhan itu. Iya, betul. Jadi bermakna mudah-mudahan rizki Dari dari keduanya keluarga atau besar Pak. keluarga besar itu selalulah ada, tidak sampai Tidak melarat terputus ya, begitu tidak ya, Pak? terputus Bu, karena Baik. itu kebutuhan ya Bu ya, Baik, seperti baik. itu. Pak Najman, ada yang ingin Pak Najman sampaikan atau memberikan kesimpulan dari beguru kita malam hari ini nih Pak Najman? Ya, terima kasih Bu. Kesimpulan pada kesempatan yang berbahagia ini tentang acara berguru kepada seluruh masyarakat pendengar RRI Net. Kiranya mari kita memahami makna adat Gayo kita ini dan mari kita lestarikan di dalam pelaksanaan kehidupan kita dalam keseharian, di dalam pelaksanaan adat istiadat dalam sistem mengerja ini. Mari kita memahami makna ataupun arti mulai dari awal, dari menginte sampai ke mangan berwe. Ya. Mari kita pahami betul supaya jangan kita terbentur dengan adat, dibilang orang nanti madu niadat, terbentur dengan agama, supaya karena adat dengan agama lagu jet urum sifat lagu kiri terbedanan. Iya. Terima kasih. Iya. Inilah kira kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada
malam hari ini. Baik, Pak Ridwansyah, apakah hal-hal seperti ini kita bisa ajarkan ke generasi-generasi muda kita atau ke anak-anak sekolah barangkali ini, Pak? Tidak hanya mereka mengenal berguru itu ketika mau menikah saja. Ya, bisa Bu, bisa diturunkan ke generasi kita. Apalagi sekarang kan majelis adat kita ada Bu ya. Iya. Itu ada bidangnya manajemen ya. Bahkan sekarang sudah diajukan ke Dewan DPRK kita untuk menjadi salah satu di sekolah itu menjadi muatan lokal. Ya. Jadi di situ bisa diterapkan untuk generasi kita, apakah itu bahasa Gayo yang sempurna maupun pelaksanaan adat-adat seperti ini Bu. Bisa Bu. Ya. Kemudian di setiap kampung pun dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada kampung itu bisa menganggarkan Bu. Bisa kita anggarkan untuk pembinaan ke generasi kita sehingga budaya kita, adat kita tidak akan pernah pudar sampai ke generasi berikutnya. Begitu. Baik, Pak Najman selaku Kepala Hukum Adat di Majelis Adat Gayo, juga Pak Ridwansyah selaku Reje atau Kepala Desa Kampung Bebesen. Terima kasih untuk bincang-bincang kita malam hari ini di program budaya RRI Net, dan tentu di waktu-waktu yang akan datang tidak hanya berguru, mungkin nanti waktu acara pengerjana onek itu bicara min ke betul Pak. Ya. Terima kasih untuk pendengar RRI Net di mana saja Anda berada. Demikian bincang-bincang kami untuk malam hari ini bersama Bapak Najman, Kepala Hukum Adat di Majelis Adat Gayo, dan Bapak Ridwansyah selaku Reje atau Kepala Desa Kampung Bebesen. Berizin Bapak. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami terima ketentik si kami bisa nyata kena dimanjaman sare panang nyata yang mat mudobo pangan merasa keturang kami selesai mulu uyat beruru kena kampung betung tali namung kena si bermata kuning oi temani sereduk gantung kemana ke putih tepung kin pemampati. Jadi si kono lelah ni taris nama kiriman rembeli nama mujuti orang mengucapkan alhamdulillah sempurna kami terima.